Assalamualaikum anak-anak, kembali bertemu dengan Ibu Munifa selaku pengampu mata pelajaran PAI di kelas 7H. Apa kabar hari ini? Semoga kamu semua tetap sehat selalu ya. Tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Kalau kamu memang terpaksa harus keluar rumah, ikuti protokol dari pemerintah ya. Untuk kali ini, Ibu tidak akan memberikan tugas untuk dikumpulkan. Sekali lagi, kali ini tidak ada tugas untuk dikumpulkan. Tapi untuk kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang PAI untuk persiapan PTS minggu depan. Apa saja harus kamu pelajari sebagai persiapan PTS? Yuk kita lihat. Di kelas 7 ini ada 3 bab yang harus kamu pelajari. Yang pertama adalah bab 1, materinya tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Materinya yang harus kamu pelajari: 1. Pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Makna al-asmaul al-husna. Tidak semua asmaul husna, tapi ada beberapa asmaul husna ya, yang di situ sudah tertulis di bukunya. Yang ketiga, hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui al-asmaul husna. Yang keempat, menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap al-asmaul husna. Semua materi itu anak-anak bisa dilihat, dibuka dan dipelajari di buku PAI kelas 7 yang sudah kamu pinjam di perpustakaan sekolah. Yang berikutnya adalah bab kedua, yaitu tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah ya. Kejujuran, amanah dan istiqomah. Materinya yaitu 1. Perilaku jujur. Jujur itu sebagai implementasi dari surat Al-Baqarah. Nah, nanti di buku kamu lihat surat Al-Baqarah ayat 42 itu isinya atau artinya tentang apa, menjelaskan tentang apa. Yang kedua, amanah sebagai implementasi dari surat Al-Anfal ayat 27. Di situ juga ada suratnya dan terjemahnya. Yang ketiga yaitu perilaku istiqomah. Maaf, itu tandanya hurufnya ada yang kelewat ya. Itu maksudnya adalah istiqomah sebagai implementasi dari surat Al-Ahqaf. Nah, yang terakhir ya, materi yang kamu pelajari di bab 2 ini menerapkan perilaku jujur, amanah dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf ya anak-anak, itu di situ ada beberapa huruf yang salah dan ada beberapa huruf yang ketinggalan. Tapi anak-anak bisa pahami ya maksudnya ya. Untuk yang berikutnya, yang terakhir adalah bab 3. Bab 3 itu materinya semua bersih, hidup jadi nyaman. Dalam bab 3 ini yang kamu pelajari yaitu materinya tentang toharoh. Toharoh itu bersuci menurut ajaran Islam. Suci ya, bersuci itu membersihkan diri. Nah, dari materi toharoh ini ada 4 materi yang harus kamu pahami. 1. Ketentuan-ketentuan tentang toharoh. 2. Mempraktikkan tata cara tentang toharoh. Yang ketiga, hikmah toharoh. Dan yang keempat adalah mengamalkan perilaku suci dalam kehidupan nyata. Karena dalam Islam, an-nadzafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, anak sekalian, dari semua rangkaian yang Ibu jelaskan tadi dapat kamu pelajari di buku paket PAI kelas 7. Misalkan ada yang belum jelas, anak-anak bisa tanyakan kepada Ibu atau bisa browsing di Google atau belajar dari buku yang lain yang berkaitan dengan 3 bab tersebut. Ya, boleh belajar mengambil materi, belajar lagi dari buku yang lain atau sumber yang lain yang berkaitan dengan materi bab 1, bab 2 dan bab 3. Demikian tadi penjelasan dari Ibu, walaupun sedikit dan singkat, semoga anak-anak bisa memahaminya. Misalkan ada yang perlu ditanyakan, silakan hubungi Ibu di nomor WA 081226731900. Ibu ulangi ya, 081226731900. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.